Inspirasinya ini personal sih kalau kalau lagu Berhenti ya, waktu itu rasanya emang kayak ada sesuatu relationship atau hubungan yang nggak bisa aku lanjutkan lagi karena emang ya udah aku tahu ini nggak bisa dilanjutkan lagi, tapi karena emang bukan bukan apa ya, bukan kita berantem atau apa, emang ini nggak bisa dilanjutkan gitu. Pasti kalau independen yang namanya semua ngurusin sendiri, jadi pasti ribet, tapi positifnya adalah semuanya berjalan sesuai apa yang aku mau, itu sih. Kepuasan tersendiri. Kayak aku tahu apa yang aku mau untuk solo karir aku ini, dan rasanya jalan sendiri tuh lebih memungkinkan lah. Yang mau aku gambarin sebenarnya ada 3 fase. Fase pertama adalah fase senang, itu tergambar dalam lagu awal yaitu Semesta Menari, Roda-Roda, dan juga Bersemi. Terus ada fase sedihnya, yaitu lagu Dalam Gurauan, Tak Istimewa, dan Berhenti. Dan terakhir adalah fase penerimaan yaitu lagu Menata dan Terima Kasih. Aku yakin sebenarnya orang-orang juga pernah mengalami fase-fase ini. Enggak sih, aku emang sebenarnya nulis apapun yang aku suka, tapi mungkin di sini lebih dikerucutkan lagi temanya, tema albumnya gitu. Jadi sebenarnya ya sudah lumayan terkonsep, tapi enggak yang terkonsep banget. Terus lama-lama ternyata ketemu ya yang bisa jadi satu rangkaian cerita gitu. Aduh, kalau paling sering didengerin ya semuanya nggak sih, karena kan pasti revisi semuanya ya. Kalau buat aku pribadi mungkin lagu yang Berhenti kali ya, karena waktu itu pengerjaannya dan musiknya aku suka banget. Aransemen dari Kang Ari Renaldi juga, jadi aku lumayan on repeat itu berulang-ulang kali, agak sedikit lebih banyak dari lagu yang lainnya. Kalau di lagu Berhenti mungkin di bagian bridge-nya ya, semoga kau temukan satu yang mengertimu lebih dari aku. Itu tuh rasanya kayak apa ya, kayak benar-benar oke, aku stop, udah nggak bisa lagi, tapi aku berdoa juga untuk kebaikan kamu gitu. Inspirasinya ini personal sih kalau kalau lagu Berhenti ya, waktu itu rasanya emang kayak ada sesuatu relationship atau hubungan yang nggak bisa aku lanjutkan lagi karena emang ya udah aku tahu ini nggak bisa dilanjutkan lagi, tapi karena emang bukan apa ya, bukan kita berantem atau apa, emang ini nggak bisa dilanjutkan gitu, makanya aku masih saling mendoakan aja gitu. Kayaknya karena aku anaknya introvert, lumayan agak bingung waktu itu, ada fase bingung cerita kemana, akhirnya aku memutuskan untuk banyak menulis lah gitu. Terus akhirnya aku lihat-lihat lagi tulisan aku, ada nggak ya yang kira-kira aku bisa jadiin karya dan rasanya personal dan aku pengen sampein ini ke publik gitu. Akhirnya aku nemuin beberapa catatan aku, ya salah satunya Berhenti, terus Terima Kasih juga itu dari catatan pribadi aku gitu. Jadi awalnya dari aku mengeluarkan keluh kesah apa yang lagi aku pikirin ke dalam tulisan. Paling lama itu Menata deh kayaknya. Menata itu ada rekaman yang kayak dari berapa bulannya yang lalu, abis itu direkam lagi sampai mau finishing album tuh masih ada yang ditambahin dari lagu Menata gitu. Paling cepet itu Tak Istimewa, cepet banget. Itu kayaknya produser aku di hari H workshop langsung udah tahu mau gimana bunyinya gitu. Jadi lebih cepet lah, sehari kayaknya. Kalau proses produksi, setiap lagu punya keunikan masing-masing sih, tapi mungkin kalau dari segi teknis musik nih, waktu itu ada suatu yang seru juga. Jadi ada satu lagu judulnya adalah Bersemi, jadi itu inspirasinya Motown gitu, lagu-lagu jadul banget lah pokoknya gitu. Terus gimana caranya aku pengen achieve sound-sound yang jadul juga gitu, akhirnya kita putar otak gimana ya caranya, sedangkan alat-alat kita udah modern semua gitu. Akhirnya ada kayak banyak diakalin gitu, kayak misalnya
bassnya dipakein sponge cuci piring, yang kayak gitu-gitu pokoknya demi mencapai sound-sound yang lebih vintage gitu. Terus juga kick drumnya pakai yang dari tahun berapa, ternyata produser aku punya koleksinya, kayak dia bilang ayo kita eksperimen yuk katanya gitu. Ya udah, jadi kayak itu menyenangkan prosesnya. Keresahannya apa ya, kalau di sekeliling jadi lebih banyak orang yang itu tadi, jadi apa ya, bias gitu rasanya. Jadi bikin lagu tuh udah nggak kayak zaman dulu, rasanya tuh pengen jujur aja bikin karya. Tapi kalau sekarang tuh emang banyak batasan lain, seperti ya pengen gimana ya 30 detik yang hook ya, kayak gitu-gitu tuh. Itu yang agak distraction yang sebenarnya aku nggak perlu gitu. Cuman ya sedikit banyak memang mendengar itu sih. Gitu, kayak misalkan hook, terus juga kata-kata yang akan menjadi viral, yang kayak gitu-gitunya sih. Mungkin itu yang perlu dikesampingkan. Pengen dikenal sebagai penyanyi yang karyanya bisa long lasting, yang everlasting. Jadi aku selalu mikirin tiap aku rilis lagu tuh gimana ya lagu ini supaya bisa tetap enak didengar berapa puluh tahun kemudian gitu sebenarnya. Karena sesuatu yang viral tuh apa ya, kadang kan datang dari sesuatu yang instan juga, walaupun gak selalu ya, cuman banyak yang kayak gitu. Jadi aku bukan mengejar keviralan semata gitu loh, karena apa yang viral ya besok juga udah ada yang baru lagi gitu. Jadi aku lebih mengejar kualitas aja sih. Hai teman-teman, jangan lupa dengarkan album Menata untuk kalian yang sedang mengalami fase-fase dalam kehidupan maupun sedih, senang, dan penerimaan. Semoga lagunya bisa relate untuk kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?